Pernahkah kamu merasakan hati tiba-tiba gelisah tanpa alasan? Semua terlihat baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada kabar buruk. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang mengganggu. Seolah ada sesuatu yang memanggil, diam-diam, tanpa suara. Dan tanpa kamu sadari, satu nama mulai muncul di pikiranmu. Bukan kebetulan. Ada yang percaya, saat hatimu tidak tenang tanpa sebab, itu adalah tanda. Tanda bahwa ada seseorang di luar sana yang sedang mengingatmu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas berdasarkan teori dan perspektif. 1. Perspektif energi dan spiritualitas. Dalam perspektif ini, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk fisik, tetapi juga sebagai makhluk energi yang saling terhubung satu sama lain. Setiap pikiran, perasaan, dan niat yang kita miliki diyakini memancarkan energi tertentu. Ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, entah itu karena rindu, cinta, atau bahkan penyesalan, energi tersebut dipercaya tidak berhenti pada dirinya saja, melainkan mengalir dan bisa sampai kepadamu. Hubungan ini biasanya dianggap lebih kuat jika kamu pernah memiliki ikatan emosional yang dalam dengan orang tersebut. Semakin kuat ikatannya, semakin besar kemungkinan energi itu terasa. Itulah sebabnya, dalam kepercayaan ini, tidak semua orang bisa membuatmu tiba-tiba gelisah, hanya mereka yang punya keterikatan batin yang cukup dalam. Perasaan gelisah yang muncul sering digambarkan sebagai bentuk respon dari hati atau batin yang lebih sensitif dibandingkan pikiran logis. Hati dianggap mampu menangkap sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi ketika ada gelombang emosi yang datang dari seseorang, batinmu bisa meresponnya lebih dulu sebelum kamu menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Menariknya, kondisi ini sering terjadi tanpa tanda-tanda yang jelas. Kamu mungkin sedang melakukan aktivitas biasa, tidak memikirkan siapapun, namun tiba-tiba muncul rasa tidak tenang, kosong, atau seperti ada yang kurang. Dalam beberapa kepercayaan, itu dianggap sebagai momen di mana energimu sedang terhubung dengan energi orang lain. Namun penting untuk dipahami bahwa perspektif ini lebih bersifat keyakinan dan tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat. Meski begitu, banyak orang yang merasa pengalaman mereka selaras dengan penjelasan ini, sehingga membuatnya tetap dipercaya hingga sekarang. Pada akhirnya, apakah itu benar-benar karena seseorang sedang mengingatmu atau hanya respon dari dalam dirimu sendiri? Semuanya kembali pada bagaimana kamu memaknai perasaan tersebut. 2. Teori ikatan emosional. Dalam perspektif ini, rasa gelisah yang muncul tanpa sebab seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri, tepatnya dari jejak emosi yang masih tersimpan kuat di pikiran bawah sadar. Setiap hubungan yang pernah kamu jalani, apalagi yang melibatkan perasaan dalam, akan meninggalkan rekaman di otakmu. Bukan hanya kenangan, tapi juga emosi yang melekat. Rindu, kecewa, bahagia, bahkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ikatan ini tidak hilang begitu saja, meskipun waktu sudah berlalu atau kamu sudah tidak lagi berkomunikasi dengan orang tersebut. Ketika ada pemicu kecil yang bahkan sering tidak kamu sadari, seperti suasana malam, lagu tertentu, tempat, atau bahkan kondisi emosimu yang sedang lelah, otakmu bisa secara otomatis mengaktifkan kembali memori tersebut. Proses ini terjadi sangat cepat dan seringkali tanpa disadari. Akibatnya, kamu tiba-tiba merasa gelisah, tidak nyaman, atau seperti ada sesuatu yang mengganjal. Dalam banyak kasus, perasaan itu kemudian diterjemahkan oleh pikiran sadar sebagai ada seseorang yang sedang mengingatku. Padahal bisa jadi justru kamulah yang tanpa sadar sedang mengingat dia melalui mekanisme bawah sadar. Yang membuatnya terasa kuat adalah karena emosi tidak bekerja secara logis. Kamu mungkin sudah merasa move on secara pikiran, tapi secara emosional masih ada bagian kecil dari dirimu yang belum sepenuhnya lepas. Jadi dalam teori ini, gelisah bukanlah sinyal dari orang lain, melainkan pantulan dari ikatan emosional yang masih hidup di dalam dirimu. Dan semakin dalam ikatan itu dulu terbentuk, semakin besar kemungkinan perasaan seperti ini akan muncul kembali, tanpa peringatan. 3. Perspektif hukum tarik-menarik. Dalam perspektif ini, pikiran dan perasaan manusia diyakini memiliki frekuensi tertentu yang terus dipancarkan, bahkan tanpa disadari. Setiap kali seseorang memikirkanmu dengan intens, apalagi disertai emosi yang kuat seperti rindu atau keinginan untuk kembali terhubung, energi tersebut dipercaya tidak berhenti pada dirinya saja, melainkan menyebar dan mencari frekuensi yang sama. Ketika dua orang pernah memiliki kedekatan,
Mereka dianggap pernah berada dalam frekuensi yang selaras. Keselarasan ini diyakini tidak langsung hilang, meskipun hubungan telah berakhir atau komunikasi sudah terputus. Karena itu, saat salah satu pihak kembali memikirkan dengan intens, ada kepercayaan bahwa energi tersebut bisa sampai dan dirasakan oleh pihak lainnya. Perasaan yang muncul biasanya tidak dalam bentuk yang jelas, melainkan berupa respon emosional. Kamu mungkin tiba-tiba merasa gelisah, tidak tenang, atau seperti ada dorongan untuk memikirkan seseorang tanpa alasan yang pasti. Dalam sudut pandang ini, hal tersebut dianggap sebagai bentuk resonansi, yaitu ketika dua frekuensi yang pernah selaras kembali saling terhubung. Yang membuatnya terasa semakin nyata adalah ketika momen seperti ini diikuti oleh kebetulan-kebetulan lain. Seperti tiba-tiba orang tersebut muncul kembali dalam hidupmu, menghubungi, atau bahkan hanya sekadar terlihat di media sosial. Hal-hal seperti ini sering memperkuat keyakinan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa perspektif ini lebih bersifat kepercayaan dan belum memiliki dasar ilmiah yang kuat. Namun bagi banyak orang, konsep ini membantu mereka memahami perasaan yang sulit dijelaskan secara logis dan memberikan makna tersendiri terhadap hubungan yang pernah ada. 4. Perspektif intuisi dan bawah sadar. Dalam perspektif ini, rasa gelisah yang muncul tanpa sebab tidak selalu datang dari luar, melainkan dari kemampuan alami manusia dalam menangkap dan memproses hal-hal yang tidak disadari secara langsung. Pikiran bawah sadar bekerja jauh lebih cepat dan lebih luas dibandingkan pikiran sadar. Ia menyimpan pengalaman, pola, kebiasaan, hingga emosi yang pernah kamu rasakan, lalu mengolahnya secara diam-diam di balik kesadaranmu. Ketika ada sesuatu yang terasa tidak biasa, meskipun kamu tidak tahu apa penyebabnya, bisa jadi bawah sadarmu sedang merespon sesuatu yang pernah kamu alami sebelumnya. Misalnya perubahan pola komunikasi dengan seseorang, kebiasaan yang tiba-tiba hilang, atau bahkan hanya ingatan lama yang muncul kembali karena dipicu oleh hal kecil yang tidak kamu sadari. Semua informasi kecil itu dikumpulkan dan diproses, lalu hasilnya muncul dalam bentuk perasaan. Bukan berupa pikiran yang jelas, melainkan sensasi seperti gelisah, tidak tenang, atau firasat bahwa ada sesuatu. Inilah yang sering disebut sebagai intuisi, sebuah sinyal halus dari dalam diri yang tidak selalu bisa dijelaskan secara logika. Karena munculnya terasa tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas, banyak orang kemudian mengaitkannya dengan hal di luar diri, seperti ada seseorang yang sedang mengingatnya. Padahal, dalam sudut pandang ini, yang sebenarnya terjadi adalah proses internal yang sangat kompleks, di mana bawah sadar mencoba memberitahu sesuatu melalui perasaan. Intuisi sendiri bukanlah sesuatu yang mistis, melainkan hasil dari pengalaman dan kepekaan yang terakumulasi. Semakin banyak pengalaman emosional yang kamu miliki dengan seseorang, semakin kuat pula kemungkinan bawah sadarmu merespon hal-hal yang berkaitan dengannya, bahkan tanpa kehadiran langsung orang tersebut. Jadi rasa gelisah itu bisa jadi bukan karena ada yang mengingatmu, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang sedang mencoba menyampaikan sesuatu, hanya saja dengan cara yang tidak selalu mudah dipahami. 5. Perspektif skeptis atau logika dan sains. Dalam perspektif ini, rasa gelisah tanpa sebab tidak dikaitkan dengan orang lain, melainkan dianggap sebagai respon alami dari tubuh dan pikiranmu sendiri. Otak manusia tidak selalu bekerja secara sadar. Banyak proses terjadi di balik layar, mulai dari pengolahan emosi, tekanan pikiran, hingga kelelahan mental yang menumpuk tanpa disadari. Kadang kamu merasa semuanya baik-baik saja, tapi sebenarnya ada hal-hal kecil yang terus menekan, seperti pikiran yang belum selesai, kecemasan ringan, atau kelelahan emosional. Karena tidak disadari secara langsung, semua itu tidak muncul sebagai masalah yang jelas, melainkan berubah menjadi perasaan gelisah yang tiba-tiba datang. Selain itu, otak manusia punya kecenderungan untuk mencari makna dari sesuatu yang terasa tidak nyaman. Ketika muncul rasa gelisah tanpa sebab yang jelas, pikiran akan berusaha mengisi kekosongan itu dengan penjelasan yang terasa masuk akal secara emosional. Salah satu penjelasan yang sering muncul adalah, ada seseorang yang sedang mengingatmu. Padahal, itu bisa jadi hanya interpretasi yang dibuat oleh pikiran agar perasaan tersebut terasa lebih mudah dipahami. Ini disebut sebagai pola pencarian makna, di mana otak mencoba menghubungkan perasaan dengan sesuatu yang familiar, seperti sosok orang tertentu yang pernah memiliki pengaruh dalam hidupmu. Dari sudut pandang ilmiah, kondisi seperti ini juga bisa berkaitan dengan stres ringan, overthinking, perubahan hormon, atau bahkan kurang istirahat. Hal-hal tersebut dapat memengaruhi kondisi emosionalmu tanpa kamu sadari.
lalu muncul dalam bentuk kegelisahan yang terasa datang begitu saja. Jadi dalam perspektif ini, gelisah bukanlah sinyal dari luar, melainkan hasil dari proses internal yang sangat manusiawi. Dan justru dengan memahami hal ini, kamu bisa lebih mengenali dirimu sendiri, daripada langsung mengaitkannya dengan sesuatu yang belum tentu benar. Pada akhirnya, rasa gelisah tanpa sebab bisa dimaknai dengan banyak cara. Ada yang melihatnya sebagai tanda adanya koneksi batin, ada yang percaya itu adalah bentuk energi yang saling terhubung, dan ada juga yang menjelaskannya sebagai respon alami dari pikiran dan emosi yang belum sepenuhnya tenang. Tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Semua kembali pada bagaimana kamu memilih untuk memahaminya. Namun satu hal yang jelas, perasaan itu nyata. Entah datang dari luar atau dari dalam dirimu sendiri, gelisah itu adalah sinyal. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Mungkin bukan tentang siapa yang sedang mengingatmu, tapi tentang apa yang sebenarnya sedang ingin disampaikan oleh hatimu. Jadi sesaat perasaan itu datang lagi, jangan buru-buru menghindar. Diam sejenak, rasakan, dan dengarkan. Karena bisa jadi, di balik kegelisahan itu, ada sesuatu yang sedang mencoba kamu mengerti.